mobil truk nih masih kondisi oke banget ya, kita cek. Ini mobil 15 juta. Ada dua Mazda 2 dan juga ada Grand Max. Kita cek ada mobil masih agak grass tapi harga 40 jutaan. Ya kita lihat. Oke guys, jadi teman-teman bisa pantengin di Balai Lelang Smartbeat ada unit premium seperti Camry ini, Nissan juga, dan ada Wuling lagi. Ini masuknya Convero S kalau nggak salah nih. Ini akan dilelang di Balai Lelang Smartbeat. Jadi banyak banget ya, variatif banget di Balai Lelang Smartbeat. Langsung aja cek di deskripsi video ini, ada alamatnya dan juga websitenya Balai Lelang Smartbeat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat yang ada di daerah Tangerang. Nah, kita lagi pas sore ini agak sedikit mendung, lagi open house ya. Kita akan coba cek unit-unit apa aja yang lagi ready untuk dilelang pada hari Kamis tanggal 19 November nih. Gue ingin memperkenalkan kepada teman-teman bahwa ada Balai Lelang baru, yaitu Balai Lelang Smartbeat, yang memang unitnya juga cukup variatif ya, ada di daerah Tangerang. Kebetulan Smartbeat juga ada di 3 wilayah ya, selain di Tangerang juga ada Sidoarjo dan kalau nggak salah di Surabaya. Teman-teman bisa cek di deskripsi untuk informasi lebih jelasnya, ada smartbeat.co.id. Oke guys, ada unit apa aja yang lagi ready? Selain motor, ada unit kendaraan roda 4 dari harga puluhan juta nih. Nah, teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai ya. Kita langsung mulai dari unit Ayla. Nah, ini ada di lot 8 untuk nanti hari Kamis mendatang. Nah, kita langsung cek aja. Ini adalah Daihatsu Ayla yang X tahun 2018. Pajaknya mati di bulan 5 2019. BPKB pastinya ready nih. Lumayan, jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi. Di open di 72 juta rupiah dengan eksterior C, interior C, mesinnya di C. Jadi kondisinya masih terbilang mulus nih kalau bilang 72 juta 2018. Nah, teman-teman masih bisa lihat ini memang eksteriornya ini masih mulus banget. Velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu dan bannya nih kondisinya masih kurang lebih 50-60%. Headlamp, fog lamp masih terlihat cukup baik nih, kayak nampak baru ya. Nah, lalu di bagian sebelah kanan dari unit ini masih terbilang cukup presisi, masih cukup baik. Masih oke sih kalau gue bilang kategorinya ini terbilang cukup baik. Oke, ini adalah bagian belakang dari Ayla X. Top lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan di sini gue bilang masih cukup baik untuk di bagian eksterior, interior, bahkan juga mesinnya. 72 juta 2018 nih teman-teman bisa dapatkan ini di Smartbeat nih. Oke guys, ini adalah Daihatsu Ayla X 2018 dengan pajak mati di bulan 5 2019 kemarin. Odometernya di 52 ribuan dan di sini eksteriornya masih terkategori cukup, interiornya cukup, mesinnya juga cukup. Di open di 72 juta rupiah, ada di lot 8 di Balai Lelang Smartbeat. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih mobil yang masih cukup grass sih kalau menurut gue, ada nih di Balai Lelang Smartbeat. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ada Ayla lagi nih guys, dan ini kondisinya kalau gue bilang agak sedikit beda, dan kita langsung cek aja dulu. Oke guys, ini adalah Daihatsu Ayla X juga 2015 kalau ini. Platnya D, warna abu-abu metalik, dan BPKB-nya ready-nya di 30 hari kerja nanti. Pajaknya mati di bulan 11 2016 nih, lumayan. Di opennya di 64 juta rupiah, eksterior C, interior C, mesin C, odometernya 60 ribuan. Nah, kita langsung cek aja. Tadi udah kita lihat sekilas. Untuk di bagian eksterior ini agak terlihat usang, hanya butuh dicuci dan dipoles. Fog lamp masih oke, ada beberapa baretan-baretan yang memang kasar ya, ini 2015 soalnya. Velg sudah diganti, bukan OEM, bawaan dari Daihatsu-nya. Kondisi ban udah 50% kurang. Sisanya masih tampak cukup normal nih guys. Di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini masih oke, fog lamp dan headlampnya masih terbilang cukup apik. Belum ada yang terlihat bekas nabrak. Di sini hanya ada butuh beberapa di repaint karena ada beberapa baretan-baretan halus di bagian bumper ya. Di sebelah sisi kirinya juga. Kita langsung intip di belakangnya guys. Nah, ini adalah bagian belakang dari Ayla X 2015. Masih cukup baik sih menurut gue. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, spoilernya masih ada, dan juga di sini masih cukup lengkap. Stop lampnya masih oke. Nah, ini masih terbilang cukup sih kalau menurut gue di kategori eksterior dan juga di bagian interior. Oke guys, ini adalah Daihatsu Ayla yang tipe X 2015. Pajaknya nih sayang mati di bulan 11 2016. Odometer di 60 ribuan dan di open di 64 juta rupiah. Eksterior C, interior C, mesin C ada di lot 4 ya di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys, kita cek ada mobil masih agak grass tapi harga 40 jutaan. Ya, kita lihat.
Oke guys, ini adalah Wuling Convero 2019. Ini kalau nggak salah yang tipe DVVT ya. Nah, di sini pajaknya mati di Januari 2021 nanti dan BPKB 24 hari kerja dengan grade eksterior B, interior B, mesinnya di B. Odometernya di 16 ribuan dan kita langsung aja cek unit harga 47 jutaan. Dan ini mungkin harganya akan update lagi, jadi teman-teman cek di smartbit.co.id ya. Oke guys, ini adalah unit 47.500.000 Wuling Convero 2019 dengan plat nomornya di N. Ini masih serba B sih kalau menurut gua. Headlampnya ini masih oke. Velgnya yang pasti dopnya ada semua dari bawaan Wuling. Kondisi bannya kurang lebih 50-60%. Warnanya marun seperti ini dan kondisinya masih terbilang cukup baik. Belum ada bekas laka ataupun eks banjir. Nah, ini masih cukup presisi. Kita coba cek di sisi satunya. Nah, ini adalah di bagian sisi satunya. Jadi buat teman-teman yang lihat dari kamera, ini masih cukup presisi semua. Hanya butuh dipoles dan juga dicuci, ini unit akan oke lagi. Karena masih 16 ribuan, masih grade B semuanya. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga dan di Smartbit ini ada Wuling Convero DVVT yang 2019, odometer 16 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Januari 2021 nanti. Di opennya di 47.500.000. Oke, jadi teman-teman buru-buru nih, mobil Grace cuma 40 jutaan. Oke, kita langsung ke unit berikutnya. Kondisinya ini agak hujan, jadi kita langsung agak cepet aja. Nah, buat teman-teman juga yang nyari nih, ada Grand Livina 40 jutaan. Kita langsung cek aja sedikit. Ini adalah Nissan Grand Livina XV 2013. Pajaknya mati di bulan 2 2015. Ini agak sayang, warnanya abu-abu metalik seperti ini. Dan di opennya di harga 40 juta dengan kondisinya kurang semua ya. Eksteriornya D, interior D, mesinnya di D, dan teman-teman bisa cek catatannya ada di sini. Nah, kalau odometernya ini ada di 63 ribuan. Kita langsung cek aja. Oke guys, ini 2013, kondisinya juga kurang apik sih kalau menurut gua. Livina XV manual transmission dan ini kondisi yang tutup towing nggak ada. Headlamp nih agak kurang ya karena yang sebelah kirinya sudah agak kusam, jadi ini harus dipoles lagi. Nah, ini bagian grillnya pun juga sudah agak sedikit mengelupas ya, catnya atau korosi seperti ini. Masih cukup presisi sih. Jadi ini di bagian fog lampnya keduanya nih bolong, jadi teman-teman harus tambahkan fog lamp lagi kalau tertarik dengan unit ini. Masih cukup presisi di bagian sisi kanannya sampai ke belakang, hanya catnya aja yang sedikit kusam, jadi buat teman-teman butuh di repaint lagi sih sebenarnya biar oke lagi. Velg OEM dari bawaan Nissan-nya dan kondisi bannya kurang lebih 40-50%. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri dari Nissan Grand Livina XV ini masih cukup presisi, hanya memang kusam aja. Dan di bagian depan nih fender sama bumper nih harus butuh di repair lagi karena ada sedikit kurang presisi dan ada sedikit sealant ya. Headlampnya yang agak kusam di bagian sini dan kondisi di belakangnya masih oke, list plang masih oke. Hanya di bagian eksterior catnya kurang. Oke, kita langsung ke bagian belakang guys. Nah, ini di bagian emblem ini sudah nggak ada 2 titik sensor parkir di belakang, stop lamp sebelah kiri masih oke, wipernya sudah nggak ada, dan di bagian stop lamp sebelah kanan juga masih oke. Sisanya sih masih terbilang cukup oke ya, hanya saja sayang nih wipernya nggak ada nih. Oke guys, ini adalah mobil 40 jutaan Nissan Grand Livina XV dengan eksteriornya D, interior D, mesinnya juga di D ya. Jadi ada indikator mesin yang nyala di dalamnya juga. Beberapa eksteriornya ini kurang, interiornya juga kurang, mesinnya juga terkategori kurang, jadi butuh dicek kembali. Pajaknya ini mati bulan 2 2015 dan ini salah satu jadi PR-nya nih, pajak juga ya. Jadi makanya ini harus dipikirkan lagi dengan harga 40 juta. Odometer di 60 ribuan, di open di 40 juta, ada di lot 23. Jadi buat teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Smartbit. Oke guys, ini ada harga update-nya. Ini adalah Toyota Yaris tipe E manual transmission tahun 2012. Pajaknya mati di bulan 11 2020, which is itu bulan ini, dengan odometernya di 37 ribuan. Nah, ini eksterior C, interior C, mesinnya di C. Teman-teman masih bisa lihat ada catatannya ya di sini. Ada bumper belakang dan segala macamnya, pintu kiri dan kanan ada yang baret. Dan ini teman-teman masih bisa cek keseluruhannya di sini. Kita langsung cek nih di bagian unitnya. Oke guys, ini adalah unitnya Yaris 2012 manual transmission dan ini pernah sedikit kita review dan sudah dikeluarkan harganya 86 juta sekarang di lot 22 dengan eksterior ini kalau gue bilang masih cukup, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Ini akan terlihat lebih oke. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dan bannya ini kondisi 40-50% ya keseluruhan. Kita cek di sisi sebelah satunya. Oke guys, ini adalah di sisi sebelah kanan dari unit ini ada baretan kasar ya di bagian bumper sebelah kanan bawah. Nah, ini butuh di repair lagi. Sisanya nih butuh dicuci dan dipoles lagi, jadi kondisinya akan lebih baik lagi menurut gua.
Coba kita intip belakangnya sekilas. Oke, ini di bagian belakang dari mobil ini sudah ada defogger pastinya, dan sudah ada 2 titik sensor parkir. Stop lamp masih cukup oke, ditutup dengan stiker smoke seperti ini, dan masih ada wiper juga spoiler di bagian belakang. Jadi ini masih cukup normal kalau gue bilang untuk di bagian mobil ini masih terkategori cukup. Oke guys, itu adalah Yaris tipe E 2012 dengan pajaknya mati di bulan 11 2020, which is itu bulan ini, kilometer di 37 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Kita sudah kelilingin sedikit, di bagian interiornya masih oke. Di open di 86 juta rupiah, dia ada di lot 22 di Balai Lelang Smartbit. Jadi buat teman-teman langsung aja cek Balai Lelang Smartbit ya untuk si Yaris tipe E ini. Oke guys, ini masih ada satu nih kayaknya nih, unit yang Xenia. Nah ini eksterior C, interior C, mesin C, odometer di 160 ribuan, belum di open harganya. Nah ini nanti teman-teman langsung cek aja, dia masih ada di Balai Lelang Smartbit nih, sisa satu yang kemarin ini diborong sama peserta. Nah ini eksteriornya C kalau gue bilang karena ada beberapa baretan kasar, cuman di sini harganya belum ya teman-teman. Kalau gue bongkar kemarin di 2012 Xenia dan Avanza ini di open di harga 35 sampai 37.500.000. Nah ini masih belum ada harganya, teman-teman langsung pantau aja smartbit.co.id. Tinggal sisa satu nih, 2012 nih kalau nggak salah, akan di open harga berapa? 30 jutaan kah? Nah ini masih ada satu nih, kondisinya masih serba C. Toyota Calya tipe E manual transmission tahun 2017. Nah, pajaknya mati di bulan 5 kemarin 2020, di open di 69 juta rupiah dengan eksteriornya B, interior C, mesinnya di C. Nah, di sini odometernya 187 ribuan. Langsung aja kita coba cek ya. Nah, ini adalah unitnya di lot 4. Jadi buat teman-teman yang tertarik, unitnya ini kayaknya bekas taksi online dilelang di Balai Lelang Smartbit. 69 juta rupiah dengan eksteriornya masih B. Tapi nanti kalau kita lihat sekelilingnya ini kalau gue bilang masih terkategori cukup semua ya. Velg masih bawaan dari Toyotanya, dan sini bannya kurang lebih 40-50% keseluruhan, tinggal dicuci lagi dan dipoles lagi nih, oke lagi nih unitnya. Headlamp ini masih terkategori cukup menurut gua dan kondisinya oke banget nih. Di bagian sisi sebelah kanan dari Calya ada yang gua bilang agak cacat, ini butuh di repaint lagi. Ada bekas nyerempet dan di sini baretnya cukup kasar, jadi harus di repaint. Untuk sisi fender dan bumper termasuk quarter belakang ini masih cukup presisi. Kita coba intip di bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya guys, ada stop lampnya masih terbilang cukup baik, masih ada wipernya nih, tapi spoiler nggak ada, dan 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah ini kalau gue bilang masih terkategori cukup baik, dan di bagian quarter dan juga fender belakang nih masih terbilang cukup presisi ya untuk di bagian belakang nih. Oke guys, ini adalah Toyota Calya tipe E guys 2017. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin dengan odometer di 187 ribuan. Untuk inspeksi dari Balai Lelang Smartbit, eksteriornya B, interior C, mesinnya juga di C, di open di 69 juta rupiah, ada di Balai Lelang Smartbit di lot 4. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung nih, ada Calya E 69 juta rupiah 2017. Lanjut guys, kita agak cepat. Di sini ada 2 Mazda 2 dan juga ada Grand Max. Nah ini kita akan coba cek dulu. Nah di sini adalah Mazda, kita langsung cek, ada di lot 15. Oke guys, ini adalah Mazda 2 2012 warna putih, dan di sini BPKB ready, dan yang sayangnya di sini nggak ada nota pajaknya ya. Odometernya di 122 ribuan dan di open di 69 juta rupiah dengan eksterior C, interior C, mesinnya di C. Kita langsung cek aja sekilas. Oke guys, ini adalah unit dari Mazda 2-nya dengan kondisinya sih kalau gue bilang masih cukup oke, dan di headlampnya nih ditutupi dengan stiker masih terbilang cukup rapi, dan tipe ini nggak ada fog lampnya. Velgnya di sini masih OEM dari bawaan Mazda, dan kondisi bannya kurang lebih 40-50%. Masih cukup presisi ya di bagian sebelah sisinya di Mazda ini. Nah ini bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih juga tampak kalau gue bilang oke sih. Dan ini terkesan unitnya masih grace sih kalau menurut gue ya. Ini dari kategori gue, dari kacamata gue, ini masih terbilang cukup baik. Kita intip di bagian belakang. Oke guys, ini di bagian belakang dari Mazda 2 ada 3 titik sensor parkir di bagian belakang. Defogger pastinya unit ini. Spoilernya seperti ini nggak ada ya, polosan kayak sudah kecopot seperti ini. Masih tampak cukup normal, stop lamp masih oke banget. Interior ini juga masih oke nih. Oke guys, ini adalah Mazda 2 2012. Yang sayang di sini nota pajaknya atau STNK-nya nggak ada, tapi kalau di plat nomornya mati di bulan 9 2022. Odometernya sudah di 122 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, di open di 69.500.000, ada di lot 15.
2012 di Balai Lelang Smartbeat ya. Lanjut nih, kita ke Grand Max. Ada yang banyak nanyain waktu kemarin, kita cek aja. Oke guys, ini adalah Daihatsu Grand Max 2019. Kalau nggak salah ini yang tipe D ya. 2019, pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin nih. Di open di 100 juta rupiah dengan odometer di 25 ribuan. Oke guys, ini adalah unitnya warna putih dan masih grass banget kalau menurut gue. 2019, 25.000 odometernya, pajaknya mati di bulan 7 kemarin. Dia yang bikin interiornya karena jok tengah sama belakang nggak ada, dan kurang lebih itu 1,5 sampai 2 juta ya untuk menambahkan jok. Jadi teman-teman bisa ancar-ancar sendiri kalau mengambil unit ini. 100 juta rupiah dengan kondisi kalau gue bilang masih cukup oke. Masih belum ada yang baret-baret parah. Di sini butuh dicuci, hanya dipoles. Velg aja masih OEM dari bawaan Daihatsu dan kondisi ban masih kurang lebih 50 sampai 70% nih, masih oke semua. Sudah di kaca film dan ini kondisi masih cukup baik. Nah, ini bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih oke banget. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini warnanya masih cukup cerah. Kita langsung aja intip di bagian belakang nih. Ini adalah bagian belakang dari Grand Max tipe D, dan ini DOHC pastinya. Kondisi masih normal, belum penyok-penyok segala macam. Stop lamp juga masih cukup baik. Hanya aja di sini sudah ada yang agak pecah ya, dan ini sudah di selotip jadi harus diganti. Kalau yang sebelah kanan ini masih cukup baik. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Gue bilang eksterior terkategori cukup, interiornya kurang, dan mesinnya nih terkategori cukup. Oke guys, ini adalah Daihatsu Grand Max tipe D 2019 manual transmission. Pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin. Odometer di 25 ribuan. Eksteriornya C, interiornya D nih menurut gue ya, karena emang nggak ada kursinya di belakangnya. Mesinnya masih terbilang cukup baik. Di open di 100 juta rupiah 2019 nih, ada di lot 12 di Balai Lelang Smartbeat. Jadi teman-teman langsung aja pastikan ada unit Grand Max warna putih masih grass. Lanjut nih, ke sebelahnya ada Mazda 2 lagi. Ini 58 juta dengan kondisinya yang gue bilang beda sama yang sana. Kita langsung cek aja sekilas. Ini velgnya kaleng semua dan kondisinya sudah begini. Mazda 2 2011, pajaknya mati di bulan 12 2017 nih sayang. Jadi PR-nya panjang juga. 58 juta di opennya, eksteriornya D, interior C, mesinnya di C. Automatic transmission, odometer di 150 ribuan, dan catatannya ada di sini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Mazda 58 juta 2011. Oke, jadi gue nggak akan kelilingin, gue hanya langsung aja karena masih ada beberapa unit yang harus kita review. Ini Mazda 2 2011, eksteriornya D, interior C, mesin C, dan di sini pajaknya 2017 di bulan Desember ya. Jadi panjang banget di 58 juta rupiah. Ada di lot 7. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat nih. Langsung nih ada unit Niaga, ini ada fan juga 40 juta. Kita cek dulu di lot 17. Nah, ini adalah Suzuki Futura yang ST 150 2008 di open 40 juta rupiah. Manual transmission pastinya, eksterior D, interior D, mesin D. Odometer di 273 ribuan dan di open di 40 juta rupiah. Oke guys, ini adalah kondisi dari fan-nya Futura ST 150, eksteriornya D, interior D, mesinnya masih oke nih, masih cukup baik. Bannya, velgnya nih masih bawaan Futura pada zamannya. Kondisi bannya udah 20% tipis dan sudah bocor, dan kaca belakangnya nih yang sayang nih, sudah retak. Nah, ini sudah masuk ke kategori kurang. Kalau gue bilang ganti kaca belakang sih memang untuk fan ini nggak terlalu mahal. Nah, ini bagian sisi sebelah kanannya, dan tidak ada pintu tengah ya untuk di bagian sisi kanannya. Ya, jadi buat teman-teman yang nyari mobil, bisa untuk Niaga, bisa untuk operasional. Ini ada 40 juta rupiah, eksteriornya D, interior D, mesin C. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin dengan odometer di 270 ribuan nih. Ini tahun 2008, manual transmission, 40 juta rupiah. Ada di lot 17. Lanjut kita ke lot 19. Ini 57 juta Mega Carry EPV. Kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Suzuki Mega Carry manual transmission pastinya 2014. Nota pajaknya yang nggak ada, di open 57 juta rupiah. Dan kilometer atau odometernya juga belum terdata. Nah, langsung kita cek aja. 2014 ada di Balai Lelang Smartbeat di 57 juta rupiah. Dengan kondisi ini masih, gue bilang agak kurang ya untuk eksterior. Interior sih masih cukup, mesinnya juga masih cukup. Baknya seperti ini, gambaran buat teman-teman kalau pengen ngecek unit pickupnya. Nah, ini sudah harus ganti sih kalau menurut gue. Cuman menariknya adalah ini Mega Carry, jadi baknya nih agak jumbo ukurannya. Ini di bagian sisi sebelah kanannya banyak baretan-baretan dan warnanya putih, jadi ketara banget ya. Nah, jadi ini langsung bisa operasional. Mesin C, interior C, bodinya doang atau eksteriornya nih yang D atau kurang. Sisanya sih masih terbilang cukup baik, dan PR selanjutnya adalah nota pajaknya yang nggak ada. Platnya yang di sini sih F, mati di bulan 1 2019. Nah, ini masih butuh dicek lagi, jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat.
Ini adalah EPV Mega Carry 2014 dengan odometer atau pajaknya pun juga nggak terdata, di sini nggak ada. Eksteriornya kurang, interiornya cukup, mesinnya juga di kategori C, di open di 57 juta rupiah, ada di lot 19 ya. Oke, lanjut kita tanpa putus. Ini ada di lot 25 yang nyari mobil truk nih, masih kondisi oke banget ya, kita cek. Ini adalah Hino Dutro. Ini Dutro juga lagi ada beberapa banyak, ada yang box dan lain-lain di beberapa balai lelang. Nah, ini Dutro yang 130 HD, 2013, pajaknya mati di bulan 3 2021 nanti. Odometernya di 136 ribuan. Di open di 130 juta rupiah. Manual transmission ya pastinya. Oke guys, ini yang termasuk pickup atau bak ya. Dan ini baknya ini ada 3 row atau 3 skat ke atas nih, tinggi juga. Kondisinya sih masih oke banget, 130 juta rupiah. Ini masih oke sih kalau menurut gua. Ini adalah sisi sebelah kanan dari unit ini, dan ini kayaknya memang terawat. Dulu penggunanya dan juga drivernya mungkin memang merawat unit ini, dan kondisinya memang oke 2013. Ini kayaknya baknya juga cukup terawat nih, buat gua sih ini truk yang oke banget. Nah, ini di bagian belakang dari baknya ini masih kayu dan kayu keras seperti pada umumnya. Gue agak malas membuka karena ini pasti berat juga ya. Masih oke. Ada ini termasuk engkel ya. Ada 2 ban di belakang, jadi total bannya 6. Ada 1 ban serep. Ini 130 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Hino Dutro engkel 130 HD ini, ada nih di SmartBeat. Ini mobil 15 juta. Jadi buat teman-teman yang mau nyari mobil 15 juta, ini exterior C, interior C, mesinnya di D. Tahun 2012 Carry Futura. Ini pernah beberapa kali kita review dari harga 37 atau 40 juta ya. Sekarang di 15 juta nih. Semuanya sudah di beberapa spek ya. Waktu itu ada beberapa kondisi yang putih-putih. Sekarang sudah dicat dengan warna body. Jadi buat teman-teman yang tertarik mobil 15 juta, ini ada di SmartBeat. 15 juta rupiah. Nah, ini masih banyak juga unit-unitnya. Ada Sigra, ada Grand Livina juga. Dan ini akan dilelang di 72 juta dan 80 jutaan. Jadi teman-teman langsung aja cek di smartbeat.co.id. Ada juga masih Wuling Convero DVVT, ada di sana. Masih banyak ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil-mobil bekas dan kondisinya, bisa cek di smartbeat.co.id. Oke guys, jadi sekian aja untuk informasi mengenai SmartBeat Open House. Teman-teman langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa langsung cek ya di smartbeat.co.id untuk informasi lebih lanjutnya. Oke guys, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.